Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang melalui penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina sperma. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran. Hakikat manusia tercipta dari dua elemen penting yang sering bertolak belakang. Yang pertama adalah tanah lempung, tanah yang begitu memiliki kualitas busuk, jorok, hitam, bahkan bau. Namun Allah memberikan kemurahan dan kasih sayangnya yang sangat dalam kepada makhluknya, kepada manusia. Tanah yang kotor, busuk, bau tersebut ditiupkan Ruh Kudusnya. Ia tersimpan di antara belenggu-belenggu dalam diri. Ruh yang suci itu menjadi bagian terpenting dari manusia. Iya. Dalam kehidupan realitas sekarang ini, jika kita melihat manusia atau orang yang menyakiti dirinya, menyakiti orang lain, bahkan menghancurkan alam begitu yang sangat luar biasa indah ini, sebenarnya ia sedang dikuasai oleh tanah liat. Seperti dalam Al-Quran, jika manusia dikuasai oleh tanah liat, maka orang tersebut itu lebih jahat daripada binatang. Melebihi jahatnya itu dari binatang. Mereka manusia asfala safilin. Sebaliknya, jika kita melihat kepribadian orang seperti malaikat, membawa memberi tanpa pandang bulu, memaafkan orang-orang yang menzalimi. Iya, contohnya yaitu Rasulullah SAW. Walaupun dihina, dicaci dan dimaki, Rasulullah memang panutan kita manusia. Kesadaran di bulan puasa ini harus ditingkatkan menjadi sebuah action plan untuk merubah kita dari baik menjadi lebih baik lagi. Jadi bulan puasa ini adalah ladang para petani spiritual. Siapa petani spiritual itu? Ya kita, diri kita. Diri kita adalah petani spiritual di mana kita sedang berada di ladangnya. Di bulan puasa ini, bagaimana kita memiliki benih yang bagus, kita menanam benih-benih itu, dan kita akan menuainya, sehingga menjadi kebiasaan yang sangat baik nanti setelah bulan-bulan selanjutnya. Harus bisa seperti itu. Spiritual kita itu harus terus ditingkatkan lagi. Kualitas spiritual juga harus terus kita tingkatkan. Peningkatan yang sangat luar biasa indah itu adalah Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita tahu ada sholat tarawih, ada sahur. Bagaimana kita dibangunkan di sepertiga malam, kita bangun di sepertiga malam untuk sahur. Dan kita harus menyempatkan bagaimana kita itu bisa qiyamul lail di sepertiga malam.
Bila sudah menjadi kebiasaan selama 30 hari, maka di bulan-bulan selanjutnya kita akan menjadi terbiasa. Orang atau manusia di atas rata-rata itu adalah orang yang sudah menjalankan kebiasaan baiknya menjadi hal yang biasa dilakukan. Kita harus sadar bahwa kita ini makhluk. Suatu saat kita itu akan kembali kepada Allah. Kita harus memikirkannya begini. Sekarang kita bertemu dengan Ramadan. Hari pertama sampai kedua, ketiga, hari ke-15. Sampai lah kita sampai hari raya Idul Fitri. Tapi kita tidak tahu, kita itu belum tentu akan sampai di Ramadan selanjutnya. Hakikatnya kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Maka ayo kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas spiritual kita di bulan suci yang indah ini. Oke, tidak terasa saya sangat banyak berkata. Di sini ada sebuah aforisme dari Ali radhiyallahu anhu. Disebut orang bahagia dunia dan akhirat adalah pada saat kita lahir, kita menangis. Sekeliling kita bahagia, tertawa. Kelak pada saat kita meninggal, kita tertawa. Sekeliling kita menangis. Kita bisa bayangkan, kita itu kelak akan selalu dikenang. Ketika meninggal dunia, banyak sekali orang yang berdatangan untuk mendoakan kita, mengenang kebaikan-kebaikan kita, bahkan menjadi manusia yang namanya selalu dikenang karena dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan spiritual itu sangatlah luar biasa, butuh perjuangan. Apalagi dengan puasa. Terus kita berafirmasi kepada Allah, ya Allah, kuatkan hati saya, kuatkan spiritual. Alhamdulillah ya Allah, spiritual saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa, saya kuat, dan saya bahagia. Terus tingkatkan kapasitas, kualitas kita untuk menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Kebiasaan manusia di atas rata-rata pasti tingkat kualitas spiritualnya juga hebat. Itu saja. Terima kasih. Semoga kita menjadi manusia yang terkenang, namanya harum, abadi sepanjang zaman. Itu saja. Tuzahiduna fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.